Walaupun kita masih yang terbaik di Asia Tenggara di Spotify, tapi kita pindah ke YouTube melebarkan sayap, kita akan tetap memberikan yang terbaik buat kalian semua. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome back to Box Football Show. Ini podcast sepak bola terbaik di Asia Tenggara. Tapi di Spotify. Iya sih, di YouTube kita masih butuh. Di YouTube kita emang saingannya banyak banget ya. Tapi insya Allah kita akan mendekati mereka lah. Bisa. Jadi nominasi kita bisa menang ya buat kawan-kawan di Jebret Media kita. Hah? Nominasi ini konten kan, terbaik. podcast kan. Kan buat pesan buat kawan-kawan di Jebret Media, kita datang tahun depan dengan sesuatu yang baru. Sedap. Wih, mantap. Kalau ditanya, show lo apa? Oh show gue. Babi Deksa show gitu. Show podcast. Well, oke. Tadi kan kita ada sesuatu yang baru pastinya. Karena kita melebarkan sayap dari Spotify, sekarang juga ke YouTube. Alhamdulillah. Tapi ini sebenarnya kasus lama nih, nggak baru ya. Cuma ada berita-berita baru sebenarnya tentang kasus yang belum udah bisa hari diurai. Udah 300 hari lebih. Udah. Kebetulan 300 harinya kemarin pas Coach Justin ulang tahun. Oh iya benar. Pas 28 Selamat ulang tahun Coach Justin. YouTuber kesayangan kita semua. Iya benar. Yang masih kita nantikan juga kehadirannya. Boleh Coach. Rencana kita mau datangkan ya. Nanti ada siap-siap aja. Siap. Tapi kita jangan lupa kawal terus tragedi Kanjuruhan karena sampai sekarang masih belum Belum terurai sepenuhnya. Masih panjang lah karena itu perjuangan dari kita semua daripada fans sepak bola mau gak mau kita harus mendukung dan juga mengawal sampai ada titik cerah. Karena Liga 1 kan udah dimulai, terus Piala Dunia U17 juga udah resmi akan di Indonesia gitu ya. Semoga tidak ada yang aneh-aneh lagi. Amin. Jadi beneran terselenggara, tapi yang satu itu perlu benar-benar diusut tuntas. Karena ada berita baru ya? Berita terbarunya adalah ibu salah satu korban tetap minta pertanggungjawaban karena anaknya masih belum pulih 100%. Sejak Kanjuruhan. Jadi banyak ternyata korbannya yang masih belum pulih. Iya, dan juga kalau kabar baru dari Eropa, terutama dari timnya Bapak Tio nih. Oh iya, tim saya emang tim kandidat juara 2. Juara gak ada 2, juara cuma 1. Peringkat 2. Peringkat kedua di Premier League tapi juara Liga Champion. Wow. Atau enggak peringkat ke-7 di Premier League tapi juara Liga Champion. Jadi terlolos ke musim depan. Karena ngeliat masih kedalaman City dan sepertinya sejauh ini juga masih cukup kuat gitu ya. Karena seperti di F1 aja ya. Kita Max Verstappen kemarin di Spa itu urutan 8 startnya. Tapi ujungnya juara juga. Gitu sih itu Max Verstappen tuh. Iya benar. Jangan-jangan bisa jadi kayak Bundesliga juga nih ya. Iya. Mencari peringkat kedua. MU sudah pernah di masa-masa itu kok. Ya gak juara semusim, besok juara 3 musim. Udah pernah binder dandat ya. Kayaknya 2-3 musim lagi kayak gitu deh. Iya. Tapi kita gak tahu. Tiba-tiba Pep bosan. Pep Guardiola 2025 kan? Iya. 2025 kan? Iya. 2 tahun lagi. Iya, kita lihat aja nih. Siapa tahu malah hat-trick Premier League kan. Tapi jangan. Karena ada tim-tim yang berbenah. Salah satunya adalah Manchester United. Yang kalau kata fan City, noisy neighbors sesungguhnya. Oh gimana? City bilang ke United. Fan City gitu kan. Ada yang gila juga ya. Sebenarnya yang noisy itu kalian gitu. Iya. Emang noisy emang. Iya kan? Emang noisy kan? Secara engagement di social media sangat tinggi. Benar. Kita kalau bahas. Cheat code ya? Iya kita bahas MU nih. Sekarang pasti ada podcast MU nih. Ya gimana? Engagementnya tinggi di MU. Masa kita bahas MU? Bener lu nonton pas MU? Iya. Kayak misalkan gini. Misalkan MU lagi main. Terus besokan masih gak kita bahas. Ya gak dapat angka dong kita. Oke. Ya kan? Nah tapi transfer terbaru MU yang juga disyukuri banyak orang adalah Rasmus Højlund ya, pindah ke United. Akhirnya ini bener-bener striker yang katanya sih sudah diincar sejak lama juga. Dan tipe-tipenya masuk ke kualifikasinya Ten Hag yang dibutuhin gitu. Ten Hag tuh ngincarnya Sesko, Højlund, terus juga Harry Kane kan. Sama Osimhen dan kok gue lupa satu lagi. Semuanya emang diincar. Semua diincar. Cuman katanya yang benar-benar bisa masuk skema itu cuma 2, Harry Kane dan Højlund. Itu dia. Cuman Harry Kane udah proven. Højlund belum. Nah itu dia permasalahan gue kan kemarin orang sempat bilang bahwa nih harganya lumayan mahal ya 70-an. Jangan lupa. Love. Oh love ya. Love banget. Bestie. Oh fansnya New Jeans ya pasti ya. Enggak maksudnya. Walaupun hatinya gak seimbang tuh ya. Iya betul. Bisa bertepuk sebelah tangan tuh sama fans atau sama Jar boleh gak jangan kayak Dex itu Jar capek. Cukup ada satu Dex di dunia ini ya. Oke. Dari kacamata fans MU dulu berarti ya. Kalau gue pribadi ya maksudnya ini suatu
situasi dan juga kondisi yang sangat aneh buat fans MU karena tiba-tiba beli pemain yang sesuai oleh pelatihnya ya, kebutuhannya. Okay. Waktu itu lo datengin Mason Mount, datengin Andre Onana, dan sekarang walaupun belum official ya, Højlund datang. Iya, emang sebenarnya dari beberapa musim terakhir tuh United darurat striker lah. Musim lalu kelihatan banget. Gue selalu bilang bahwa kalau di final kita punya pemain seperti Harry Kane, final VFA, Harry Kane, setidaknya kita bisa ngimbangin City lah. Ini pakai kita nih. Iya, kita we are United, tau gak? Ngerti gak lu, Jer? Gue bangga jadi fans MU, gak kayak lu fans Arsenal. Ragu-ragu Icuk. Kalian United juga Newcastle United. Madura juga United. MU kan sama. Tapi itu maksud gua, Bali juga. Ya ini semoga ya menjadi harapan dari para fans United. Akhirnya punya striker, nggak cuma Martial, kelemar-kelemar, duta jalan sehat. Bugil. Iya, kalau lagi liburan di set fit banget, otot mana-mana di mana. Tapi pas lagi main, ya lah tackle sedikit cedera. Anjing. Karena preseason bagus juga tuh Martial ya. Gak kelihatan, orang kalah mulu, MU menang lawan Arsenal doang. Iya sekarang kan. Kemarin-kemarin kan preseason suka bagus, ternyata pas di liganya biasa aja. Ya gue sih alhamdulillah, tapi kalau lu tanya misalkan, tadi kan lu bahas Harry Kane kan. Gue lebih suka mana, Harry Kane atau Højlund? Gue selalu bilang Harry Kane lah. Sudah terbukti? Sudah terbukti. Ya, misalnya kayak zaman Van Persie lah kan, semusim sebelum terakhir kali MU juara Liga Inggris itu kan di United tuh kalah selisih gol dari City kan. Aguero tuh, ingat kan? Aguero, gue sampai sekarang gak mau nonton cuplikannya, sakit hati. Tapi maksud gue lu datangin Van Persie, lu bisa nyata gol banyak tanpa pemain, pas di Spurs ya musim lalu, tanpa ada pemain yang kreativitas tinggi kayak Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes. Dia bisa jadi salah satu top scorer di papan atas loh. Maksudnya berapa sih urutan 2 ya? Udah 3 gitu di peringkat 2. Dan konsisten sih sebenarnya. Iya, jadi ya tapi ya balik lagi mungkin ini adalah kebijakan transfer yang baru dari Manchester United karena kan dulu mungkin beli pemain asal-asal aja. Terus akhirnya di bawah 30 tahun harga segitu mungkin ya kalau dipikir dibagi kontraknya 5 tahun 75 total ya. 75 lu bagi 5 tahun ya balik modal lah harusnya. Kalau nyetak gol minimal 15 deh. Berarti 15 loh. 15 Masalah gini ya, Højlund gue bacain ya. Di Copenhagen 2 tahun 5 gol dari 32 pertandingan. Di Storm Graz di Australia 2022 12 gol dari 21 pertandingan. Totalnya Dex, semua kompetisi. Kamu memberikan sakit hati kepada saya, Dex. Di Atalanta musim lalu 2022-2023 34 gol, 34 laga 10 gol. Tapi berarti apa yang ngebuat dia seharga mahal semahal itu harganya, Dex? Kalau gue mencoba membela Højlund, ini dia tuh bukan tipikal striker yang bisa dilihat dari golnya. Oke. Tapi work rate-nya pertama, yang kedua juga dia sering diper ngebuka ruang. Makanya dibilang ini striker yang tenah banget gitu. Nah, gue melihat emang itu terjadi. Kalau Ken emang kayak gitu, cuman Ken tuh lebih ke goal scorer. Dan Ken tuh bisa jadi defensive forward misalnya, bisa bantuin. Iya, nah Højlund juga bisa. Cuman Højlund itu lebih defensif daripada ofensif sejauh ini ya. Sejauh di 3 klub ini ya. Nah gue merasa kalau cara kita menghakimi Højlund bukan dari jumlah golnya justru di Man United, tapi dari kontribusinya terhadap tim. Berarti sama kalau misalnya kayak kita ngeliat Edison Cavani dong. Ya seperti itu. Cuman ini lebih komplit lagi menurut gue karena fisikalnya bagus, speednya bagus buat counter attack. Dan juga tekniknya bagus. Tapi finishingnya kalau lo bandingin sama Harry Kane atau bandingin sama Erling Haaland, jauh Erling Haaland. Ya karena kan sebenarnya kebutuhan yang dipengen Erik ten Hag kan clear ya. Dari beberapa opsi juga kan dia pengen yang bisa running behind, bisa link the attack, tadi lo udah bilang work rate-nya. Dan juga strong presence di penalty box gitu. Itu yang bikin dia banyak di banding-bandingkan juga dengan Haaland, walaupun belum sampai situ sepertinya, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Cuma mungkin kebijakan itu sih karena Harry Kane emang EPL ready, gue juga setuju sih. Kalau mau pasti quick fix, Harry Kane aja. Quick fix karena lu butuh yang ekstra cepat, lu nggak butuh maksudnya kayak ya udah lu butuh ekstra cepat 1-2 musim, tapi ya mungkin investasinya nggak sebagus itu lah mungkin ya itu. Iya karena umur juga gitu, mungkin ya ini Højlund masih 20 tahun ya. Masih sangat muda dan pastinya ya udah. Emang harga gimana harga? Nah harga tuh kan 75 kalau salah ya. Hari ini pas kita take Harry Kane ditawar 80 sama Bayern. Dan add-ons masih ditolak. Gitu. Gue sebenarnya lebih kasihan ke Harry Kane sih kalau lihat situasi Harry Kane ya. Maksudnya Højlund sebentar lagi udah official. Tapi maksud gue Harry Kane itu dengan umur segitu ya, umur 30 kan kemarin berulang tahun bareng sama Coach Justin kan. Iya benar. Bareng sama Coach Justin baru lah kalau Coach Justin fans Arsenal sama striker Spurs ya kan. Emang tapi maksud striker Arsenal kan dulu fans Arsenal. Oh iya betul. Striker Spurs sekarang pemain Arsenal. Tapi maksud gue kasihan sih, dia harusnya dengan umur segitu dia bisa mendapatkan segalanya sih. Seharusnya. Trofi Liga lah. Ya kan, tapi memang cinta itu buta. Atau kayak emang dia gak mau pindah tempat lain aja. Tapi gimana memang ini di
masukin ya, maksudnya akhirnya jatuh pilihan ke Holland nih gara-gara memang si Ten Hag dengan dia udah punya ya Jadon Sancho kemarin dicoba posisi baru juga, ya paling gak 1 game dari sampel saya sedikit memikat ya kan. Terus ya masih ada Garnacho, masih ada Rashford juga. Kemarin nah kalau tipenya Hugil siapa? Apa? Hugil di preseason. Hugil, ya tipenya yang kayak Haaland ini kan juga cenderung secara pace pasti jelas lebih cepat kalau melakukan transisi abis mereka pressing, sehingga ketika udah win the ball back bisa langsung transisi cepat juga, dan mereka punya maybe fastest trio juga kalau dia punya itu dibanding maksudnya Harry Kane mungkin agak akan cukup beda kali yuk. Iya akan sangat berbeda pendekatan dan juga formasi yang diterapkan oleh Ten Hag kalau siapapun itu ya Harry Kane atau enggak si Haaland ini, tapi yang tadi lu bilang maksudnya ini tuh udah kayak quick fix kalau ada Harry Kane, tapi Haaland dengan harga segitu plus lu tahu ketika pemain dengan harga mahal masuk ke Manchester United itu kan tekanannya lebih tinggi dibandingkan pemain-pemain lain ke klub lain. Kayak misalkan dia dipindah katakanlah dia pindah ke Chelsea dulu lah sekarang. Atau pindah ke Tottenham Hotspur gitu. Tekanannya gak sebesar United. Maksudnya musuh lu bukan yang di lapangan doang, musuh lu fans lu sendiri ya. Sama media. Sama media yang kalau lu mainnya sama kita kan media. Iya betul, kita media bener. Kita musuh Holland. Betul. Boleh saya selesaikan dulu deh. Gue blank langsung anjing ya. Ya maksudnya ketika lu main jelek yang kritik tuh banyak gitu kan, pressure semakin tinggi. Dan itu dia apakah dengan umur 20 tahun, tapi ini kan balik lagi ke peran dari seorang pelatih juga staffnya kan. Lo mesti mengangkat moral si Haaland ini gimana caranya, karena memang kalau kita lihat United tuh berapa tahun terakhir Cavani, Weghorst itu kan pemain udah uzur semua ya. Walaupun gua itu nambah setengah musim aja gak sih? Iya, walaupun gue seneng banget ketika ada Cavani, work rate tinggi banget. Dia beneran kayak lu berapa kali lihat dia diskusi dengan para pemain muda mesti kayak gini, maksudnya dia memberikan masukan input yang bagus lah gitu. Weghorst juga. Walaupun Weghorst gue sebagai fans United gue pengen banget dia mencetak gol lebih banyak lagi, tapi apa daya nasibnya tidak ada di sana ya. Jadi ya terima kasih Weghorst. Dan skillnya juga bukan untuk skillnya mungkin jadi top score. Skillnya cukup ada di Piala Dunia aja waktu itu yang mencetak gol terakhir lawan Argentina ya kan. Tapi udahlah, tapi maksud gue ya udah ini pemain muda investasi jangka panjang. Kalau kita lihat dengan umurnya ini bukan ini harga yang bisa dibilang mahal, tapi kalau lo tarik 5 tahun 6 tahun lu bagilah satu musim itu kan worth it lah gitu. Dan dari skemanya Ten Hag juga menurut gue lebih masuk Haaland daripada Harry Kane, atau bahkan kalau Muani Victor Osimhen pun ya dia butuh yang bisa link up play gitu, dan Haaland lah jawabannya buat dan Ten Hag. Bisa tapi jawaban melebar itu juga gak sih? Bisa melebar juga. Karena kan dia dribble lebih banyak dari Haaland, dan sebenarnya dia punya kualitas cenderung bisa kayak winger juga, cuma fisiknya kayak striker number 9 gitu. Karena kan sebenarnya berevolusi kalau striker. Kalau kita lihat dulu di United ada Wayne Rooney, dia butuh 4 tahun sampai dia bisa nyetak lebih dari 10 gol. 3 tahun. Ronaldo tuh butuh 4 tahun setahu gue. Karena transformasi dari posisi dia kan, dari posisi sayap jadi akhirnya jadi striker kan. Waktu itu duet Ronaldo, Tevez sama Rooney kan. Tapi maksud gue ya setiap striker ya ini belum terbukti ya. Apalagi kalau misalnya skemanya pas, ya lo katakanlah 10-15, Martinelli musim lalu 15 gol, di Arsenal masih dia gak bisa. Musim keduanya ya, baru bisa sukses ya. Siapa? Gabriel Martinelli. Ya sebenarnya kalau dari yang dia mulai masuk nomornya masih gede mah. Kalau untuk skemanya Arteta. Yang mulai reguler, 2 musim kan. Ya 2,5 lah. Ya tapi ya pasti kan orang ngebandingin kalau misalkan lo harga mahal segini, lo langsung nyetel kayak pembahasan kita soal Declan Rice kemarin lah. Lo 100 juta masa gak langsung nyetel sih? Ya kan? Ya tapi maksudnya situasinya Declan Rice itu dia udah lama main di Premier League kan. Lahir di Inggris ya kan. Akademi Chelsea, masuk ke West Ham. Sekarang di Arsenal. Jadi maksud gue ya ini sangat menarik sih melihat bagaimana Ten Hag bisa mengatasi permasalahan Haaland, adaptasinya dengan cepat. Karena kan dia baru, kalau misalkan baru here we go minggu ini, dia pasti baru seminggu 2 minggu lagi kan. Bisa seminggu lah full untuk bisa latihan bareng teman-teman baru. 2 minggu Sedangkan Premier League 2 minggu udah mulai. Oke, kita nanya aja. Kalau harga ya, gue ngeliat harga-harga striker di pasaran tuh sekarang udah 50-an ke atas semua. Jadi kalau dibilang Haaland mahal tuh menurut gue ya emang segituan harga penyerang. Bahkan penyerang muda pun segitu. Dan kebutuhan MU bikin lebih tinggi lagi harganya. Pasti. Oke, kita tanya aja orang yang habis ngurusin transfernya Haaland. Dia baru datang karena dia habis ke Manchester. Ke ini mana nih orangnya? Stadion Manchester City tapi. Stadion Manchester City. Salah, mana orang ini? Sudah kita cari. Ross McCormack. Ross McCormack siapa? Main Leeds dulu. Legend tuh. Ini dia. Silakan. Wah, habis here we go nih. Rossi. Sakit saya. Aduh, ternyata Pala dapat pemain baru nih. Rasmus Haaland. Kenapa tuh Rasmus Winter Haaland namanya. Kenapa? Tapi ini summer padahal. Ini namanya emang Winter. Nama tengahnya Winter.
sebuah wawasan. Gimana lu ngelihat soal Haaland ini? Transfer Haaland. Ya di MU karena kan apalagi ada kaum mending ini, mending itu gitu. Apalagi incarnya Ten Hag sebenarnya secara kriteria jelas, tapi opsi pemainnya ada beberapa. Ada Harry Kane, ada Osimhen, ada Haaland, ada Kolo Muani, ada sempat Marcus Thuram juga masuk. Ya, Marcus Thuram juga gitu. Jadi, dan akhirnya mengerucut kedua mungkin ya, Harry Kane yang already atau Haaland yang akhirnya dibeli dengan berbagai pertimbangan. Sebenarnya kan cerita ngebeli striker ini cukup panjang ya dari paruh kedua musim kemarin kan sebenarnya. Jadi udah dari break musim itu udah ketahuan ketika Anthony Martial cedera. Ya. Kita nggak punya striker lagi nih, Ronaldo udah dijual gitu kan. Terus kemudian ya udah market yang tersedia siapa saat ini kita nggak mungkin beli, cuma bisa loan gitu. Kemudian yang kemudian didatengin adalah Wout Weghorst gitu kan. Ya. Weghorst secara profil ada beberapa atribut yang cocok sama skemanya Ten Hag gitu. Dan kalau misalkan lo ngebaca wawancaranya dia di musim kemarin, Ten Hag kan bilang kalau gue mencari striker itu harus striker yang bisa build up satu, ngepress, ngebuka ruang, sama bisa mencecar space yang kebuka gitu, pakai speed segala macam. Nah, semua atribut itu sebenarnya ada di Anthony Martial. Makanya kemudian dia suka menjadikan Anthony Martial itu sebagai striker utamanya. Sebenarnya ada dong sebenarnya. Ada. Harapan itu selalu ada. Lu tahu kan dia tuh dapat bonus kalau dia jadi pemain terbaik. Iya, cuman maksudnya ada dalam dirinya, tinggal dipakai atau enggak, dikeluarin atau enggak. Persoalan kalau misalkan lo punya atribut tapi lo nggak punya availability, kan lo kan selalu bilang tuh availability adalah the best ability. Iya betul. Iya kan? Lo selalu bilang kayak gitu. Bahkan itu bukan di sepak bola doang. Di kehidupan sehari-hari juga. Di pekerjaan. Gitu. Di pekerjaan siap, gitu kan. Siap, bisa. Let's go. Nah, persoalannya adalah Anthony Martial nggak punya availability itu karena dia sering cedera. Oke lah, ya udah akhirnya Weghorst gitu. Weghorst punya semua itu. Cuman kelemahannya satu, dia nggak bisa ngandelin buat jadi prolific goal scorer sebetulnya gitu kan. Itu kelihatan dia bisa pressing, bisa build up, link up play, ngebuka ruang, kemudian nyari space, positioningnya oke, itu bisa semuanya. Jadi kalau misalkan lu main fluid nggak apa-apa lah. Tapi dia nggak bisa jadi goal scorer yang prolific sampai akhirnya kemudian sama Ten Hag beberapa kali main dipasang jadi nomor 10, malah lebih mundur gitu kan. Ya udah mulai dari situ dicarilah striker-striker kira-kira yang punya atribut-atribut kayak Martial, kayak Weghorst siapa di market. Masuklah kemudian namanya Benjamin Sesko, ya kan, Harry Kane gitu. Osimhen gitu juga. Terus kemudian kita ngelihat Benjamin Sesko sempat ditawar, cuman akhirnya dilepasnya ke RB Leipzig dari Salzburg gitu. Terus kemudian kita tahu bahwa di dalam cerita itu ada yang menurut laporan di Athletic ya. Jadi di Athletic itu nulis bahwa Man United nawar si Benjamin Sesko. Cuman ketika mereka yang datang harganya malah dinaikin 2 kali lipat gitu. United tax emang anjing. Ada taxnya kayak gitu. Itu ada laporannya beneran kayak begitu. Jadi harganya ke Salzburg berapa? 20 jutaan kalau nggak salah. 20 jutaan. Jadi sama pas Man United yang datang itu harganya naik 2 kali lipat gitu. Nah dari situ kemudian si agen yang ngomong sama di Athletic itu bilang bahwa sebenarnya sih yang kayak gitu-gitu nggak bisa dihindarin, itu ada problem kayak gitu. Emang perlu Man Unitednya aja yang harus lebih pintar ketika negosiasi sama pemain. Ya mungkin kalau misalkan tahu ada United Tax, jadi lo pakai third party, jadi pakai broker gitu, datang ke klub, gue pengen beli si pemain ini nih, inquiry gitu, harganya berapa, lu lepas di berapa. Ketika itu udah deal, baru kemudian lu datang, baru kemudian lu muncul, menunjukkan diri bahwa ini saya MU loh yang mau beli. Kalau personal agreement dulu dari pemainnya juga maksa untuk cabut kan. Benar. Kayak si Mason Mount itu kan dia udah deal duluan kan. Ya lihatnya pesan perpisahan video perpisahannya rambutnya mesti belum pirang tuh, ya kan? Betul. Nah, itu kemudian ketika dua targetnya itu susah karena Harry Kane 100 juta. Man United gak punya buat keluar duit 100 juta satu orang, walaupun musim kemarin ada Anthony 100 juta itu kan kayak lucu gitu. Nah musim ini gak bisa. Dan udah gitu. tua juga, maksudnya pasti pertimbangan itu kan. Maksudnya kalau yang tadi gue bilang Harry Kane, walaupun segitunya gue MU kalau dapat Harry Kane gue senang banget, tapi dengan harga 100 juta tuh gak masuk akal. Karena lu katakanlah dia bisa bertahan 5 musim lah, maksimalnya 3 musim, 2 musim terakhir kayak udah jadi pemain pelapis kan. Gak masuk itu. Ini sekarang Harry Kane 100 juta lagi ditawar sama Bayern. Terus gue baca komentar di box to box bola kalau nggak salah, pada ribut. Ngapain sih umur 30 100 juta? Bayangin kalau itu Man United gitu. Pressure-nya lebih gede. Nah gini, jadi sebenarnya kita udah clear kan. Sebenarnya kebutuhan United itu kan prolific goal scorer tadi lu bilang kan. Martial nggak punya cukup itu karena juga musim lalu bahkan Theo bilang kalau misalnya bisa gol cukup
banyak akan jadi juara gitu. Bukan gol juga. Kalau United punya striker Punya kayak striker, Harry Kane oke. yang bisa memaksimalkan semua umpan dari Bruno, Casemiro, Eriksen, Iya. itu pasti bisa juara FA loh. Karena juara FA Lu loh. gak bilang juara apa ya? FA, juara Iya, FA. iya. Gue patokannya pas Oke. pertandingan terakhir lawan City loh. Itu Iya. berapa kali peluang kayak Iya, iya, muter-muter aja anjing. Dan lumayan depending sama Rashford ya. Betul. Lumayan bergantung sama Dan Rashford yang sebenarnya bukan dan final- vokal poinnya mereka dan- harusnya. dan Gue itu gak setuju prolific sih. Kenapa? Butuh striker yang bisa masuk ke skema Ten Hag. Yang golin tuh gak harus strikernya. Bisa Oke. Rashford, bisa Ya, Anthony. ya, itu Nah maksud- itu Højlund tuh di situ. itu- Højlund gak akan golin banyak musim ini. Iya, menurut gue sebenarnya apa yang dibilang Tio sama Dex, prolific goal scorer sama complexity-nya itu ya, kekompletannya si typical forward yang dipingin Ten Hag itu dua-duanya penting. Oke. Maksud gue kalau misalkan cuman kayak yang dibilang Dex masuk skema doang ya, Weghorst masuk skema, tapi kan nggak bisa bikin gol juga gitu loh, gitu loh. Tapi Jadi lebih komplit Højlund. ya, jadi makanya kemudian mungkin lu nggak perlu nyari striker yang langsung 20 gol, Nah, mungkin masalah 10 gol kita dulu. hidup di zaman kaum menang mending. Nanti orang pasti Iya, bakal bandingin. iya. Ya mahalan gini. nih Sebenarnya- Ya mohon maaf Harry Kane yang bandingin gini, sama gitu. Haaland ya beda. Makanya Kalau gua- cara menghakimi Holland tuh bukan dengan gol menurut Iya. gua. Oke, itu, jadi itu yang sebenarnya- susah oke. Berarti bahkan sebenarnya- dilihat oleh kaum menang Gini, mending. ya, gini, Berarti gini. fans MU dan non fans MU atau pencinta Premier League atau yang nonton main, kita nggak bisa expect Holland akan bikin banyak gol gitu. Ya, kalau menurut gua. Gimana? menurut gua kalau misalkan ada kaum mendang mending itu nggak bisa dihindarin. Oh iya. Itu udah pasti Iya, ada. udah itu pasti ada. Udah pasti ada. Maksud gue itu dibiarin aja. Gini loh, lo jangan alergi sama perdebatan. Sebenarnya itu satu. Kalau misalkan ada yang kaum mendang-mending, kalau lo punya penjelasan yang lebih bagus soal itu ya udah tinggal dikontra aja gitu kan, gampang selesai. Nah, tadi kalau menurut gue, Dex tadi pengen berusaha ngejawab, tapi ada kaum mendang-mending, ya nggak apa-apa, biarin aja. Toh lo udah punya penjelasannya kan. Iya. Nah, ya udah gitu Oke, aja. ya dengan skill yang dia punya tadi sesuai kebutuhan tadi, berarti bahkan fans MU pun nih kalian nih perwakilan dua ya, nggak expect dia akan mencetak banyak gol Dia umur atau berapa menjadi sih? tumpuan Tadi Tio udah bilang 15. Gue tuh berharap 15 ya? minimal dia 15 lah. 15 Di gol. semua kompetisi ya. Oke. Di semua kompetisi ya, bukan di Premier League doang. Karena di Semua Atalanta kompetisi. juga nggak bukan top scorer mereka kan? 10 dari 34. Tapi kalau dengan adanya dia di lapangan tapi bisa ngebuat Rashford lebih maksimal, ngebuat Anthony Sancho lebih jago atau sekelilingnya lebih bagus, ya itu gue menurut gue nggak apa-apa karena apa ya kemarin musim lalu Thierry Henry tuh pernah bilang bahwa Haaland itu striker yang harus berubah gaya mainnya karena dia tuh sekelilingnya yang bisa yang cuma bisa adaptasi ke dia, tapi dia belum bisa adaptasi dengan yang lain. Kayak Henry bilang perbandingannya ketika dia Iso tuh. Nah ini yang nggak dipunyai Holland ya. Holland belum Holland foto sama Kayak- Jisoo ya. Kayak si Angri bilang pas dia di Arsenal, dia main sama Robert Pires, dia main sama Ray Parlour, dia main sama Dennis Bergkamp. Dia tahu kalau gue main sama Pires, gue mesti kayak gimana. Gue main sama Parlour, gue mesti kayak gimana. Jadi dia adaptasi. Nah kalau Haaland, Angri tuh bilang bahwa Haaland itu pemain yang harus Dilayani. Oke. Tapi kalau ketika Haaland, kayak feeling gue musim depan dia berubah jadi kayak gitu tuh. Dia bisa adaptasi dengan gaya bermain lawan-lawan. Karena ketika Haaland lawan tim-tim yang bisa mematikan Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Haaland tuh gak bisa ngapain loh. Dikurung beneran. Ya. Berapa Atau kali. ketika Haaland dikunci. Kayak kita tahu Haaland Madrid kan Haaland dikunci Rudiger. masih bisa. Ketika Haaland di Norwegia kali. Enggak mas gue pas dikunci dia nggak. Ketika Haaland di Norwegia kan gak banyak golnya. Karena gak ada yang melayani. Beda sama Holland. Holland itu kalau gak salah jumlah mainnya lebih sedikit daripada jumlah golnya. Jumlah gol lebih banyak berarti di Denmark. Oke. Holland. Tapi kan sampel size-nya baru dikit. Iya baru dikit. Kayak baru 5 apa? 6 kalau Enggak. salah deh. Ya, makanya. Sebenarnya kalau ngomongin Erling Haaland tuh gue ngerasa bahwa dia tuh striker yang Spesial sih. Spesial. Iya. Jadi- Eksepsional ya, nggak bisa Enggak, di-compare sama yang lain. pada intinya bukan berarti dia nggak butuh supply. Maksudnya dalam satu kali supply dia bisa memanfaatkan itu. Dia tuh di Dortmund tuh lu bisa lihat sendiri. Dia dribble bahkan dari tengah bisa, nyari posisi buat nerima umpan bisa. Positioning dia tuh ngeri juga gitu. Jadi gue pikir kalau misalkan dia butuh supply, iya bener walaupun agak ini ya. Kalau Thierry Henry bilang kan dia harus ngubah gaya mainnya, tapi menurut gue enggak juga sih. Kalau gue pikir itu yang Haaland di Manchester City itu justru penyempurnaan apa yang ada di Dortmund. Yeah. Menurut gue karena pada akhirnya dia itu nggak perlu turun ke bawah buat ngambil bola sendiri gitu. Ya lu cukup nerima umpan direct doang dari second line gitu. Itu loh. bedanya City sama Spurs ya. Jadi Kan sampai ke tengah. emang lebih lebih disimplifikasi lah. Walaupun role-nya. orang kan- cuman gue ngerasa Haaland tuh sebenarnya striker komplit gitu. Nah, kalau balik sama tadi pembahasan soal Højlund gitu, kalau gue rasa
tipikalnya agak sedikit beda. Banyak yang bilang kan dia the next Erling Haaland segala macam. Karena kan sebenarnya secara luaran gitu loh. Iya, Gasper ini bilang dia bisa berlari 11 detik, 100 meter, 100 detik. Punya kaki kiri yang kuat. Iya, karena orang lihat body balance. Even sebenarnya Haaland tuh sebenarnya lebih mirip sama striker favorit incaran gue Man United sih, Benjamin Sesko. Benjamin Sesko sebenarnya lebih agresif tuh. Kalau Højlund menurut gue ada beberapa momen di mana kayaknya kalau harus Højlund adu badan sama Haaland tuh gue rasa masih menang Haaland gitu loh secara Itu gue bilang, fisikal maksudnya gitu. Haaland ketika dia, misalkan dia dikurung, lu bilang kalau Haaland dikurung dia nggak bisa ngapain. Haaland lu kurung itu masih bisa lewat karena fisikalnya lebih besar gede dibanding banget. lawan-lawan. Ya, lu lihat beberapa kali tuh kayak lawan Palace atau siapa gitu. Dia dijaga 2 orang, dia masih bisa lewat loh, nyamperin bola dari lini kedua. Jadi maksud gue, iya Haaland, ya bener fisiknya mungkin terbaik saat ini. Kecuali lawan Rudiger. Iya, in terms Kecuali lawan Rudiger. Iya, Ya beberapa. Tapi abis itu Tapi yang lain. Iya benar gitu. Menurut gue kalau misalkan lu straight bandingin Haaland sama Haaland at this point masih Haaland sebenarnya gitu. Jadi emang yang Man United beli dari Højlund sejauh ini baru potensi. Ya. Baru potensi yang dia beli. Raw talent. Iya, raw talent. Jadi tinggal gimana nih? Tanggung jawab sebenarnya di Ten Hag. Lu udah mendapatkan striker yang lo mau nih. Ya udah nih gimana lo ngebentuknya. Udah tinggal kayak gitu doang sebenarnya. Walaupun tadi yang kayak udah dijelasin Tio sama Dex, atributnya emang sesuai yang dia inginkan. Cuman kan yang namanya potensi itu gini loh. Kalau kita ngomongin potensi pemain, itu selalu ada kemungkinan dia nggak bakal mencapai itu. Walaupun ada kemungkinan juga dia bakal mencapai itu. Dua-duanya bisa kejadian nih gitu. Jadi tinggal gimana klub sama pelatihnya aja. Tapi menurut gue Man United bisa lebih dapetin Højlund karena Højlund di Atalanta tuh nggak sering dimainin. Dia jarang jadi starter, bahkan jadi starter pun dia biasanya ditarik menit 50 kayak gitu sama Gasperini. Jadi di Man United gue ngerasa dia akan jadi striker utama dan akan sering dimainin. Jadi orang bakal lebih bisa ngelihat lah progresnya Højlund daripada bandingin lagi ke Haaland. Untuk orang yang suka kaum Højlund mendang-mending sama Haaland ya. Iya. Agak mirip. Haaland buat yang Haaland. ini yang suka mendang-mending bandingin segala macam. Jadi buat fans MU apa yang bisa di-expect secara realistis? Tim gol sih menurut gue. Tim gol. Iya. Karena dia bisa buka ruang, dia bisa memberikan space contribution, buat yang iya. lain gitu ya. XG-nya United musim depan bakal tinggi sih. Oke. Harusnya. Oke. XG bukan G, bukan golnya. XG aja. XG-nya aja. Sama seperti musim-musim sebelumnya. Oke. Karena gitu kan pasti ada pemain baru apalagi ini yang diinginkan Ten Hag gitu. Yang biasa nggak nonton dia di Atalanta pasti kan kayak ini siapa nih striker nih gue pengen tahu nih. Se-fit apa sih sama sistemnya Ten Hag sehingga ekspektasi pasti muncul dong. Itu Apalagi wajar, ekspektasi United. wajar. Apapun tentang United pasti akan lebih Musuh lu bukan yang di terbakar. lapangan. Musuh lu media Iya. sama fans lu sendiri. Makanya. Jadi yang Itu bisa di-expect adalah XG. Kemarin Oke. bahkan pas lagi resmi itu udah banyak tuh akun-akun anon Man United yang gue nggak tahu tuh beneran fans siapa bukan udah pembelian bukan bintang nih udah pasti flop lah segala Oke. macam kayak gitu. Jadi apa menurut lu? Haaland out gitu. Apa yang bisa Højlund di-expect selain XG? Tim gol. Ya golnya Tim gol bukan tadi. X-nya. Gue G-nya justru. Golnya oke. Tapi secara kolektif ya, bukan Kolektif golnya Højlund ya. Oke, Ros, lo ada ekspektasi lo sama kedatangan ini apa? Ekspektasi pertama tentu saja serangannya lebih fluid. Cuman gue pengen apa ya, seenggaknya tuh kalau bisa lu kan mencari, kan tadi kayak gue bilang bit of both kan. Yang dibilang sama Tio perkara gol sama yang dibilang Dex bahwa enggak, yang penting team play. Enggak, menurut gue dua-duanya penting. Jadi selain tim yang lebih fluid main depannya, gue tetap berharap at least 10-12 gol deh di 10-12. Premier League itu dulu deh. 15 Gitu. bisa. Jadi jaminan starting? Premier League doang. Jaminan starting? Jaminan starting. Karena Sancho udah mulai coba di situ juga kan? Pasti ya. Saingannya dia siapa? Anthony Martial. Sering cedera. Ya siapa tuh dia pakai pola yang kemarin Arsenal. Hugh Gill, striker muda. Cuma suruh gedein badan dikit aja. Oke, itu dari United. Nah, terus ada juga pembelian-pembelian baru yang kemarin udah sebenarnya kita bahas juga. Ini posisinya tapi midfield ya. Arsenal ada Declan Rice, ya ada Havertz, tapi Rice pasti lebih Disorot. Terus Liverpool ada Dominic Szoboszlai. Meskipun ada McAllister juga. Ada McAllister tapi ya pasti Szoboszlai yang ya. dapat spotlight lebih besar. Dan juga ada satu lagi Mason Mount pasti di United gitu. Nah, Dari tiga ini nih Orang yang sih- kayaknya bisa merajai dan jadi enggak gini, kan ketika Simbol lo keberhasilan. nonton di layar kaca, lo kan nggak bisa ngelihat pergerakan pemain itu tanpa bola kan. Oke. Lo ingat ada pemain namanya Michael Carrick, unsung hero United loh. Maksudnya tanpa dia United tuh kelabakan lah pas dia lagi prime ya. Iya. Tapi kan kayak misalkan Declan Rice,
kalau Declan Rice nggak megang bola emang lu tahu dia posisinya lagi di mana? Bisa jadi dia lagi nutup cover defensif yang lain kan. Yeah. Jadi maksud gue ketika orang nonton di layar kaca kayak kita ini yang gak di stadion ya, belum mendapatkan kesempatan. Insya Allah ada sponsor tahun depan kita kayak UK ya. amin. Amin dulu. Maksud gue Kan mau dulu nggak apa-apa dong. Amin. Nggak apa-apa dong. Amin. Iya. Tapi nonton MK Dons ya. MK Dons. Nggak masalah. Nah maksud gue gini. Pemain terkadang tidak terlihat di lapangan bukan dia tidak bagus, tapi ternyata dia memiliki misteri dan juga kekuatan yang lebih baik dibandingkan pemain yang terlihat di lapangan. Anthony gocak, Bener. selimpet. Secara ya kan? statistik gitu Secara ya. statistik, Itu yang ya nggak kan? kelihatan. Oke. Tapi kalau yang feeling gue musim depan bakal jadi unsung hero ya Arsenal. Gak banyak kelihatan tapi krusial secara statistik. Oke, jadi dari 3 tadi menurut yang memberikan impact paling besar? Mason Mount. Oke. Lu udah yang mau fans saya, Mason Mount lah. Gak beda juga sama pemain sendiri kan. Sebagai pandit komputer, saya melihat data-data. Statistik. Data Nah ini baru dibilang. Gak data yang- semua data mencerminkan Enggak, penampilan. masalahnya data yang paling mudah terlihat adalah assist, gol atau XG atau XA, expected assist. Dari 3 pemain yang lo sebutin tadi, Szoboszlai, terus juga Declan Rice dan juga Mason Mount, yang bakal kelihatan Mason Mount menurut gua. Dengan cara Secara mainnya gol juga. assist. Iya. Tapi kan di numbers interception, tackling, Declan Rice dong. Di Beda posisi dia. Beda posisi, tapi yang terlihat secara umum ya. Tapi kalau lo lihat Szoboszlai gitu, menyerang Liverpool kalau lebih cair, tapi bakal ketutupan menurut gua sama Mohamed Salah, mau Cody Gakpo bahkan. Bahkan Darwin Núñez menurut gua bakal mencetak gol lebih banyak musim ini. Tapi kalau lo tanya yang lebih berdampak kalau buat rakyat Indonesia Declan Rice. Karena kita butuh nasi. Gue udah tahu pasti lu mau kesana anjing. Walaupun diupayakan swasembada pangan ya. Tetap ya kebijakan pemerintah. Perlu diimpor gak tuh dari London tuh nasi tuh? Gak usah. Menurut lo, London tuh gak ngimpor. Dari London ke London kan. Declan Rice-nya. Ya kan lu bilang Indonesia. Swasembada. Rojo lele ya Rice-nya? Apa gimana? Ramos, Setra Ramos. Setra Ramos atau ini apa nasi perak. Terus walaupun lu akan bisa jadi semakin sakit ya untuk berkomentar di sebelah Dex. Semalam Amin dulu. Semalam gue udah Amin panas dulu, tau gak? amin Ini dulu. panas badan gue tau gak? Amin dulu. Ini kan kalau suruh milih 3 gini kan suka ada di sosmed tuh kan start one, bench one, sell one gitu kan. Itu one gue, Declan Rice. Yuk Ros langsung, udah habis waktu lu Dex untuk ngomong. Sebenarnya perbandingan ini ada dua pemain yang impactnya lebih ke arah phase 2 sama phase 3 permainan. Jadi middle third sama final third. Sama satu orang lagi yang lebih ke fase awal build up gitu kan. Jadi ini agak tricky sebenarnya kalau mau bilangin siapa yang lebih impactful. Cuman gue harus mengakui bahwa favoritisme gue kalau ada perbandingan antara gelandang itu tuh gue pasti ngeliat holding midfielder. Gue suka cara holding midfielder bekerja itu sebenarnya. Sergio Busquets, Rodri, Michael Carrick gitu kan. Itu selalu jadi ini gue, selalu jadi Offline lah ya. apa yang paling menarik perhatian gue sebenarnya gitu. Sejati dia soalnya. Tapi kan holding midfielder gak selalu box to box gitu. Ya jadi selalu kayak gitu. Even Paul Scholes gitu. Rob juga holding. Rob holding. Gitu kan. Aduh. Itu cara main lu Dex. Maksud gue ada banyak pemain yang kalau lo lihat secara gol sama assist tuh angkanya nggak luar biasa. Cuman kalau nggak ada mereka kayak permainan ini nggak jalan deh. Gitu ya kan. Casemiro misalnya. Iya kalau lo lihat Carrick sama Scholes gitu. Lo lihat deh. Jumlah asisnya dia di Premier League mereka tuh nggak luar biasa Carrick sama Scholes. Cuman kalau nggak ada mereka ya MU nggak jalan mainnya. Jadi kalau ngomongin impact, gue sih lebih cenderung ke Declan Rice gitu. Karena gue ngelihatnya ada 2 hal yang bisa dilakuin Declan Rice di permainannya Arsenal. Satu sebagai pivot. Kedua kalau misalkan Arsenal butuh bantuan dari second line dia bisa jadi box to box juga gitu. Ada 2 hal tuh yang bisa dilakukan Declan Rice dalam sistem permainannya Arsenal gitu. Jadi karena itu gue ngerasa bahwa secara impact dia bakal lebih berpengaruh ketimbang Rice atau Mount gitu. Karena kalau misalkan lo berharap Szoboszlai atau Mount gitu. Karena kalau lo lihat Szoboszlai atau Mount pasti impactnya adalah mereka pasti buat threat gitu, buat ancaman gitu. Either buat shot kayak gue bilang Shuttler, jemput bola dari second line buat final third kayak Mason Mount atau kayak Szoboszlai ya buat ancaman dari second line gitu. Walaupun tentu aja gue sih kalau sebagai pendukung Man United, apakah gue punya ekspektasi terhadap Mason Mount? Gue punya gitu. Kan beberapa musim terakhir ancaman dari second line kan cuma dari Bruno Fernandes tuh. Entah dari gol, entah dari assist gitu kan. Nah, seenggaknya kan ada 2 nomor 8 yang bisa mobile nih. Either Mount atau Bruno Fernandes. Jadi gue berharap kayaknya gol sama asisnya Mount tuh lebih seimbang gitu. Cuman itu kan aksi di gol sama asis kan keseringan adalah itu aksi di
penyelesai gitu loh buat sebuah bangunan serangan Oke. gitu. Jadi sekalipun musim lalu agak beda nih Mason Mount gitu ya karena ya Chelsea-nya lagi kayak Iya. gitu. Dia bisa langsung bounce back di bawah Ten Hag menurut lo? ekspektasi gue sih begitu. Oke. Anda jangan lupa James Maddison di Spurs juga loh. Sama Tonali di Newcastle. Apa hubungannya? Impact Iya. Apa main baru yang impactful. Ya Tonali bisa Iya, juga Tonali kemarin oke sama. lah, tapi Newcastle itu gelandangnya tuh melimpah loh. Iya. iya. Gila. Tapi sebentar, ini kita ada berisik banget ya di luar ya. Mohon maaf nih kawan-kawan yang lagi nonton ya. Ini kayak kita Masuk ya, kita masuk ya. kayak di rumah di komplek perumahan gitu ya, tapi di akhir pekan gitu ya kan. Ntar tinggal ada ini ada orkes ya kan. Tuh benar ini kayak Iya. Ini bentar kita akan dengar suara Palu nih. kayak diceleduk anjing. Fans West Ham kayaknya. Hammers. Kayak diceleduk nih, kayak diceleduk ya kan. Iya. Kalau menurut gue sih kalau maksudnya secara impact sebenarnya ini kita anggap berarti kalau mau fair semuanya cedera, semuanya sehat. Semuanya cedera. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Fair, kalau fair semuanya cedera. Semuanya sehat ya. Semuanya cedera. Karena kan kalau enggak kan susah gitu kan. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya tadi kan lo bilang bisa jadi ketutupan si Szoboszlai gitu. Tapi sebenarnya dengan apa yang dia punya dan Liverpool tuh kebutuhannya ada di situ di gelandang. Sekarang dia punya pendamping juga McAllister. Dan dia juga bisa maksudnya Szoboszlai ini punya apa ya set piece yang luar biasa. Dia juga punya kemampuan Shooting-nya tuh sharp shooting dari banget, luar sharp juga. banget. Gitu dan justru maksud gue kalau hitungannya gol assist bisa jadi dia malah jadi provider buat Gakpo, buat Nunes mungkin bisa jadi makin Darwin bersinar buat dengan ada Salah. dia, mau Salah juga gitu. Jadi mungkin bukan gol assistnya tapi sumbangsih dia di Liverpool sesuai kebutuhannya. Kalau Declan Rice ya Tapi, pasti betul. menurut gue juga ngasih impact. Tapi karena harga mahal itu akan membuat orang banyak yang bias juga. Jadi Oke. pengen buru-buru ngasih dampak. Padahal 5 pemain termahal British juga nggak langsung ngasih dampak semua nih. Oke. Ya kan? Maksudnya Sancho sama Maguire juga nggak kelihatan. Grealish musim kedua. Jadi bagi gue kasih waktu lah sampai November lah. Paling nggak Declan Rice baru lo mulai ngejudge dia. November 2000? 2004. Udah lewat dong. Nggak paling nggak 3 bulan lah main gitu loh. bulan. Maksudnya kan mesti ngejal dulu nih sama sistemnya. Iya. Walaupun sesuai kebutuhan ya. Tadi Szoboszlai gue nambahin dikit, dia tuh akan lebih struggle karena Liverpool kehilangan Henderson sama Fabinho sih. Itu aja masalahnya. Jadi dari belakangnya dia Fabinho jadi udah nggak ada pasti. yang- Udah. Udah resmi. Dia kemarin Udah cabut ya? Liga Arab juga. Garap juga. Ya udah saya gitu ke Arab dulu. Saya mau gedor orang sebelah dulu berisik banget anjingnya. Iya. Jadi menurut lo tadi siapa? Gua Mason Mount lo? Masih Mason Mount? Sama Ketio. Lo Declan Declan Rice. Rice. Lo juga Declan Rice. Iya Declan Rice untuk jangka panjang. Kalau sekarang yang kelihatan menurut gue Szoboszlai. Tapi dengan case kalau ini sehat semua. Kalau enggak kita nggak bisa nilai. Karena Declan Rice punya beban harga pasti di dia yang bikin orang juga pengennya buru-buru padahal gue rasa tetap butuh waktu untuk adaptasi. Jadi kalau misalnya lo punya pendapat juga soal Højlund dan juga perbandingan tadi ya siapa yang memberikan dampak lebih besar antara Rice, Mount atau Szoboszlai, tulis di kolom komentar. Nanti di pertengahan musim, akhir musim balik lagi terus tunjukin lu udah ngomong kayak gini. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.